Assalamualaikum anak-anak semuanya. Selamat pagi. Apa yang disebut dengan benua? Teori terbentuknya benua itu ada dua menurut para ahli. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, Ibu namanya Nurseha dari SMP 1 Pesawaran, Lampung. Hari ini kita akan belajar IPS kelas 9 bab 1 tentunya yang akan kita pelajari. Oke. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, Nak ya. Oke. Kalau sudah berdoa, kalian siapkan bahan-bahan atau alat-alat untuk belajar kita hari ini agar pelajaran kita menjadi lancar. Yang pertama, siapkan buku. Yang kedua, kalian juga harus menyiapkan buku paket. Dan yang ketiga, jangan lupa HP, karena kita sekarang ini sedang belajar secara daring. Oke? Jangan lupa sebelum belajar, kalian juga minta doa sama orang tua kalian agar pembelajaran kita hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang benua, ya. Anak-anakku sekalian, buku yang kita pakai tentu saja buku yang sudah kalian ambil dari sekolah kita, yaitu buku paket. Ibu pakainya buku ini, tentunya kalian sudah punya semua, bukan? Ya, buku paketnya. Oke? Nih. Baik, pelajaran kita yang pertama yaitu bab 1, di mana materi kita tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Sudah? Jangan lupa ya, ikuti petunjuk dari Ibu. Oke anak-anak. Nah, sebelum kita belajar tentang benua ini, ada baiknya kalian harus tahu dulu KD kita dalam pembelajaran ini, yaitu KD 3.1. Ini dia. Dan juga dalam pembelajaran IPS ini kita juga punya tujuan, yaitu nih. Oke? Baiklah, kita akan mulai belajar bab 1. Di mana pada semester ganjil ini kita akan belajar tentang benua, yaitu letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Tapi sebelum kita berbicara tentang benua-benua lainnya, kalian harus tahu dulu apa yang disebut dengan benua. Benua menurut beberapa buku yang ibu pernah baca, yaitu hamparan daratan yang luas, ya. Jadi benua itu hamparan daratan yang luas. Nah, kalian perlu ingat waktu di kelas 7 dulu bahwa bumi kita ini terdiri dari dua bentuk, daratan dan lautan, ya. Daratan kita itu hanya terdiri dari 29%. Sedangkan lautan kita terdiri dari 71%. Sehingga benua kita ini disebut benua air. Karena kita dikelilingi banyak oleh air anak-anak. Nah itu ya. Teori terbentuknya benua itu ada dua menurut para ahli. Yang pertama, teori jeruk. Kulit jeruk, ya. Karena apa? Karena tadinya benua kita yang luas, lalu dia lama-lama menciut menjadi kecil, mirip seperti kulit jeruk. Itu teori yang pertama. Nah, teori yang kedua menurut ahli geografi dari Jerman yang bernama Alfred Wegener. Dia menyatakan kurang lebih 300 tahun yang lalu bahwa benua kita ini adalah satu. Tapi seiring berjalannya waktu terjadi pergeseran bumi, akhirnya benua ini terbelah menjadi dua, yaitu utara dan selatan. Utara itu yang disebut dengan benua Laurasia, sedangkan yang selatan benua Gondwana. Nah itu menurut Pak Alfred yang dari Jerman tadi. Lalu seiring berjalannya waktu juga, karena terjadi pergeseran bumi, kurang lebih kecepatannya 3-13 cm per tahun,
maka bumi kita ini, yaitu benua kita ini, makin bergerak, ada yang ke utara, ke selatan, ke barat, dan ke timur. Sehingga benua kita menjadi lebih banyak lagi. Ada pendapat para ahli yang menyatakan ada 7, 6, dan 5. Nah anak-anak, Ibu akan tunjukkan pembagian-pembagian benua yang menurut para ahli. Ibu katakan tadi bahwa para ahli ada yang mengatakan bahwa benua itu terbagi menjadi 7. Oke, dilihat ya. Yang pertama Ibu akan tunjukkan benua Asia. Ini ya nak ya. Indonesia sampai ke sini. Saudi Arabia, Turki, Kazakhstan. Yang ada Tantan ini adalah negara-negara pecahan Rusia, ini juga masuk wilayah Asia, Mongolia sampai ke sini. Lalu ada Asia bagian timur. Ya nak, ini adalah bagian benua Asia. Yang kedua, benua Eropa. Ini ya nak ya. Kita akan mulai dari negara sini ya. Spanyol, Portugal terus ke atas. Ini Eropa Barat. Ini benua Eropa. Rusia juga masuk. Ini adalah Eropa Timur. Eropa Timur ya nak. Yang sebelah sini ini adalah Eropa Barat ya. Itu yang benua kedua. Yang ketiga, benua Afrika ini. Ini benua Afrika yang bawah. Lihatin petunjuk Ibu ya nak ya. Ini benua Afrika. Lalu yang keempat, ada benua kecil yaitu Australia. Letaknya di bawah benua Asia. Nah ini. Yang kelima, benua Amerika Utara. Utara itu dia di atas anak-anak, ingat ya. Nah ini adalah Amerika Utara. Yang keenam, Amerika Selatan. Nah ini dia di bawah posisinya. Sedangkan yang ketujuh, mari sini lihat ke bawah. Yang putih ini nak, Antartika. Benua Antartika. Nah itu pendapat para ahli yang menyatakan benua itu ada 7 ya. Udah Ibu sebutkan tadi, yaitu Asia, lalu Eropa, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Antartika. Berikutnya teori tentang jumlah benua menurut para ahli yang ada 6. Mari kita lihat ke peta lagi. Berikutnya benua Eurasia yang pertama. Ya nak ya. Dari benua Asia bergabung ke Eropa. Makanya disebut benua Eurasia. Yang kedua, benua Afrika. Nah ini yang Ibu tunjukkan tadi. Yang ketiga, benua Australia. Yang keempat, benua Amerika Utara. Kelima, benua Amerika Selatan. Dan 6, benua Antartika. Ingat anak-anak, benua Antartika ini benua yang ditutupi salju sehingga warnanya putih. Oke. Jadi anak-anak, ini adalah teori yang kedua menurut para ahli tentang pembagian benua, bahwa benua itu ada 6. Nah, teori yang ketiga menyatakan benua itu ada 5. Nah, 5 itu dia Antartika tidak dimasukkan. Jadi hanya benua Asia, Eropa, Afrika, Australia, dan Amerika. Amerika itu panjang dari atas utara sampai selatan. Menurut
Teori para ahli yang ketiga menyatakan benua Amerika itu jadi satu. Nah itu ya. Kalau kalian ada yang belum paham, silahkan tulis di kolom komentar biar nanti akan Ibu jawab. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan kalian dapat mengambil faedah yang sudah kita bahas hari ini, ya nak ya. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan lagi, tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun, dan jangan berkerumun kemana-mana. Oke, Ibu akhiri perjumpaan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.